Bab 3. Teks editorial. Editorial disebut juga tajuk rencana. Tajuk rencana adalah opini yang berisi pendapat dan sikap resmi suatu media terhadap institusi, penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal, atau kontroversial yang berkembang dalam masyarakat. Penulisan editorial atau tajuk rencana dimaksudkan untuk membujuk opini publik, mempromosikan pemikiran kritis, dan kadang-kadang menyebabkan orang-orang bertindak atas suatu isu. Pada intinya, editorial merupakan berita dogmatis. Berikutnya, ciri-ciri teks editorial. Berdasarkan golongan pers, teks editorial terbagi menjadi tajuk rencana pers papan atas dan tajuk rencana pers papan bawah. Untuk tajuk rencana pers papan atas memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, hati-hati. Yang kedua, normatif. Yang ketiga, cenderung konservatif. Yang keempat, menghindari pendekatan kritis yang tajam. Yang kelima, pertimbangan aspek politis lebih besar daripada aspek sosiologis. Untuk teks editorial atau tajuk rencana pers papan bawah atau menengah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, lebih berani. Yang kedua, atraktif. Yang ketiga, progresif. Yang keempat, memiliki pendekatan kritis bersifat tajam dan tembak langsung. Yang kelima, lebih memilih pendekatan sosiologis daripada pendekatan politis. Teks editorial memiliki berbagai sifat. Sifat teks editorial atau tajuk rencana dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, krusial dan ditulis secara berkala, tergantung dari jenis terbitan media, misalnya media massa, harian, mingguan, mingguan, atau bulanan. Yang kedua, isinya menyikapi situasi yang berkembang dalam masyarakat luas, baik aspek sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, hukum, pemerintah, maupun olahraga. Bahkan, dunia hiburan pun tetap disikapi, tergantung jenis liputan medianya. Berikutnya, yang ketiga, memiliki karakter dan konsistensi teratur kepada para pembaca terkait sikap media massa yang menulis tajuk rencana. Yang terakhir, terkait dengan kebijakan media bersangkutan, setiap media mempunyai perbedaan iklim tumbuh dan berkembang dalam kepentingan beragam yang menaungi media tersebut. Informasi dalam teks editorial. Informasi dalam teks editorial dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada jenis teks editorial, tipe teks editorial, dan fakta opini dalam teks editorial. Di dalam jenis teks editorial terdapat tiga jenis teks editorial, yaitu interpretatif editorial, yang merupakan editorial yang ditulis dengan misi utama untuk menjelaskan isu-isu yang dipertaruhkan oleh fakta dan figur untuk memberikan penerangan dan pengetahuan. Yang berikutnya ada kontroversial editorial. Kontroversial editorial adalah jenis editorial yang dikemas dengan misi tertentu atau mandat untuk menyebarkan sudut pandang tertentu. Yang berikutnya ada explanatory editorial. Explanatory editorial adalah jenis editorial yang hanya menyajikan masalah untuk dinilai oleh pembaca. Berikutnya, tipe teks editorial. Ada 4 tipe penting dalam penulisan teks editorial atau tajuk rencana. Yang pertama, ada menjelaskan atau menginterpretasikan. Yang kedua, ada kritis. Yang ketiga, ada persuasi. Yang keempat, ada pujian. Yang berikutnya, fakta dan opini dalam teks editorial. Fakta adalah perihal, keadaan, atau peristiwa yang merupakan kenyataan dan sesuatu yang benar-benar terjadi. Pendapat atau opini, redaksi dalam teks editorial dapat berupa penilaian, kritik, prediksi, harapan, dan saran penyelesaian masalah. Ragam informasi dalam teks editorial. Yang pertama ada isu aktual dalam media informasi. Yang dimaksudkan tersebut yaitu penulisan teks editorial akan memulai penulis dengan cara mendata peristiwa-peristiwa yang berkembang dalam masyarakat. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat tersebut lalu diklarifikasikan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan aktualitasnya, keluar biasaannya, keterbantahannya. Yang berikutnya ada pendapat dan argumen dalam teks editorial. Beberapa unsur yang harus diperhatikan saat menyampaikan argumen sebagai berikut. Yang pertama, berhubungan dengan masalah yang dibicarakan. Yang kedua, dapat mempercepat
pemahaman masalah, penemuan sebab, dan pemecahan masalah. Yang berikutnya, tidak mengulang pendapat yang pernah disampaikan pihak lain. Yang berikutnya lagi, disampaikan dengan kata dan kalimat yang tepat. Yang terakhir, disampaikan dengan sikap yang terbuka dan sopan. Untuk yang terakhir, saran terhadap isu faktual. Unsur-unsur yang harus dipastikan saat menyampaikan saran dalam teks editorial sebagai berikut. Yang pertama, menghindari emosi dan prasangka negatif. Yang kedua, mengungkapkan saran dengan objektif, logis, dan jujur. Yang berikutnya, menunjukkan data, fakta, ilustrasi, contoh, atau perbandingan. Yang berikutnya lagi, menyampaikan saran dengan urut, terperinci, dan tidak terbelit-belit sehingga saran mudah dipahami. Dan yang terakhir, menghindari saran yang menyinggung urusan pribadi. Struktur dan kebahasaan teks editorial. Yang pertama, struktur teks editorial merupakan gambaran cara teks dibangun. Struktur teks editorial terdiri atas masalah atau pernyataan pendapat, argumentasi mendukung atau menolak, dan penegasan ulang. Berikut merupakan struktur teks editorial. Yang pertama, masalah atau pernyataan pendapat. Bagian ini berada di awal teks editorial. Bagian ini berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat. Bagian masalah berupa pernyataan atau teori yang akan diperkuat dengan argumen. Yang kedua ada argumentasi, merupakan bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan dalam tesis. Yang berikutnya ada penegasan ulang. Bagian ini berisi penguatan kembali pendapat atau argumen yang ditunjang oleh fakta dalam bagian argumentasi. Kaidah kebahasaan teks editorial. Teks editorial termasuk ke dalam produk jurnalistik. Produk jurnalistik adalah sesuatu yang menyangkut kewartawanan dan persurat kabaran. Oleh karena itu, kaidah kebahasaan teks editorial tergolong ke dalam kaidah kebahasaan yang berciri bahasa jurnalistik. Ciri-ciri bahasa jurnalistik teks editorial bisa dilihat sebagai berikut. Menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapat jawaban. Yang kedua, menggunakan kata-kata populer. Penggunaan kata-kata populer bertujuan untuk memudahkan pembaca memahami isi teks editorial. Yang ketiga, menggunakan kata ganti petunjuk. Ciri kebahasaan teks editorial lainnya adalah adanya kata petunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau masalah lainnya yang menjadi fokus ulasan. Yang keempat, menggunakan konjungsi kausalitas. Ciri kebahasaan teks editorial yang lain adalah penggunaan konjungsi yang menyatakan kausalitas seperti sebab, karena, oleh sebab itu, dan oleh karena itu. Rancangan teks editorial. Berikut merupakan langkah-langkah penyusun teks editorial atau rencana. Yang pertama, mengambil topik atau masalah penting yang memiliki sudut pandang berita terkini dan menarik perhatian pembaca. Yang berikutnya, mengumpulkan informasi dan fakta, meliputi laporan objektif dan melakukan riset. Yang berikutnya, menganalisis masalah yang telah diangkat. Yang berikutnya lagi, memberikan solusi yang realistis terhadap masalah di luar pengetahuan umum. Yang terakhir, menulis kurang lebih 500 kata dengan menggunakan kata kerja dan tidak menggunakan saya. Langkah-langkah menyunting teks editorial. Berikut merupakan langkah-langkah yang perlu Anda cermati saat menyunting teks editorial. Yang pertama, membaca kalimat demi kalimat untuk menemukan kesalahan penggunaan ejaan, pemilihan kata, atau pola kalimat. Yang berikutnya, membenarkan kesalahan pengguna ejaan, pengganti kata tidak tepat, dan memperbaiki kalimat tidak tepat. Yang berikutnya, memeriksa keterpaduan paragraf untuk menemukan kesalahan. Yang berikutnya lagi, yang terakhir, memperbaiki keruntutan paragraf yang tidak tepat dapat dilakukan dengan cara membangun paragraf tidak padu, menempatkan paragraf pada urutan yang tepat, atau menambah paragraf di antara paragraf yang tidak runtut. Sekian dari saya, terima kasih.